hari pertama semester 2 ya, semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, di sini mungkin agak berbeda ya dengan kegiatan upacara hari Senin biasanya. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama, karena cuaca yang tidak mengizinkan ya, tidak kekhawatiran tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan upacara dari awal sampai akhir kenaikan bendera. Untuk itu yang lebih besar ya, terutama risiko dalam hal ini adalah nyawa kita ya. Kalau apa namanya materi itu kan bisa dicari, tapi kalau nyawa tidak bisa dicari. Nah, baik, selanjutnya nanti akan dipandu oleh Ibu Lili tentang doa-doa ketika kita menghadapi sebuah bencana ya. Ini sekali saja karena nanti kita masuk dulu ke kelas. Setelah di kelas nanti kita latihan dulu ya. Longsor kemudian kebanjiran ya. Nah supaya musibah itu tidak nyampe ke kita, nah kita ada doanya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi itu pada hari ini Ibu memperkenalkan kepada kalian kenapa sih terjadi bencana, kenapa sih bumi bergoyang, kenapa sih gunung meletus, dan bagaimana cara kita menghindar dari kejadian tersebut. Yuk kita saksikan, kita simak bersama-sama video pembelajarannya tentang mitigasi bencana alam tersebut. Selamat menyaksikan. Ketika lagi asik-asiknya menonton YouTube, kepala kamu tiba-tiba terasa pusing dan benda di sekelilingmu bergoyang. Aduh, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa sih kok tiba-tiba semuanya bergoyang-goyang? Apakah bumi sedang kegelian karena digelitikin sama bulan? Ayo cari tahu penyebabnya. Bukan. Ini bukan karena bumi lagi digelitikin sama bulan. Hal aneh yang terjadi pada bumi dan alam itu kita sebut sebagai fenomena alam. Dan fenomena alam itu ada banyak banget contohnya. Misalnya aja, bisa terjadi siang dan malam, itu fenomena alam. Lalu, kalau kamu kehujanan, itu juga fenomena alam. Termasuk juga ketika bumi bergoyang. Bisa kamu sebut sebagai gempa bumi, yang tentunya juga fenomena alam. Nah, karena gempa bumi adalah fenomena alam, terus gimana caranya ya? Kok bumi sebegitu besarnya bisa bergoyang-goyang? Kenapa bisa begitu ya? Jadi, gempa bumi itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena si gunung berapi lagi mau ngeluarin isi perutnya biar lega. Lalu yang kedua, karena lapisan tanah di bawah bumi lagi bermain dan bergerak-gerak. Makanya deh, bisa terjadi goyang bareng satu kelas. Sebenarnya goyang sih asik, tapi kalau terjadi terus-menerus, berbahaya nggak ya? Meskipun kita bisa jadi saling peduli dan saling waspada bersama, tapi gempa bumi ini juga banyak bikin kita ruginya. Fasilitas umum dan rumah-rumah jadi rusak, jalan jadi kebelah-belah,
banyak teman kita yang jadi kesakitan. Pokoknya bikin kita sedih deh. Apalagi di tahun 2018 kemarin, ada gempa yang bikin kota Palu dan Donggala di Pulau Sulawesi jadi hancur karenanya. Gempa ini memakan korban jiwa hingga 2.113 orang loh. Hiks, sedih. Kamu udah mengerti kan kalau gempa bumi itu ternyata berbahaya. Makanya, gempa bumi bisa kita sebut sebagai bencana alam. Gempa bumi udah bisa disebut menjadi bencana alam kalau kekuatannya mulai mencapai 5 skala Richter. Menyeramkan ya? Tapi, kalau kita mau temenan sama si gempa bumi ini, ternyata dia itu suka kasih kita tanda-tanda kok kalau dia lagi mau bermain sama kamu. Pertama, dia itu suka membuat kita sedikit pusing. Merasa bergoyang seperti kalau kamu lagi naik perahu, dan membuat benda di sekeliling kita bergoyang-goyang. Kedua, kalau kamu memelihara anjing atau kucing, mereka pasti bertindak aneh, ketakutan, dan mungkin nyamperin kamu, karena mereka merasa ada sesuatu yang lagi aneh terjadi. Atau, kalau kamu melihat keluar rumah, burung-burung juga berterbangan ketakutan, karena mereka memiliki naluri yang kuat tentang alam. Ketiga, coba deh kamu perhatiin awan yang ada di langit. Kalau aja ada awan yang bentuknya seperti ini, lurus berdiri seperti ini, maka kamu harus waspada kalau bisa saja gempa bumi sedang menghampirimu. Oke, kamu nggak perlu panik ya kalau sudah tahu ternyata gempa bumi lagi menghampirimu. Agar kamu tetap aman dan selamat dari goyangan si gempa bumi ini, ada beberapa hal yang harus selalu kamu pahami, ingat, dan lakukan ya. Pertama, agar kamu nggak kena benda-benda yang lagi berjatuhan, segera cari meja dan pastikan kamu berlindung di bawahnya. Atau, kalau kamu lagi di kamar, segera ambil bantal dan tutup kepalamu agar tetap aman. Kedua, kamu harus menjauhi benda-benda yang mudah pecah seperti jendela, kaca, gelas, agar kamu tidak terluka karena pecahannya. Bersama ayah ibumu, tetap berlindung di dalam rumah sampai goyangan gempa bumi berhenti. Setelah itu, keluar rumah dan cari tempat yang luas dan jauhi gedung, pohon, sampai lampu jalan. Kalau kamu nggak bisa keluar rumah dan terjebak, pakailah masker biar kamu tidak menghirup debu. Dan buat bunyi yang keras agar orang lain di luar bisa datang menyelamatkanmu. Dan yang paling penting, jangan panik ya kalau bumi lagi bergoyang-goyang. Kalian juga harus mengikuti panduan petugas penyelamat ya biar kamu tetap aman dan selamat. Sebenarnya kalau bumi lagi bergoyang-goyang dan gempa bumi menghampirimu, kamu nggak perlu panik dan takut kok. Dengan mengetahui, memahami, dan berkenalan dengan gempa bumi, dan juga mengikuti hal-hal yang telah disampaikan tadi, kamu akan aman dan selamat dari goyangan bumi. Jadi, ayo bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain, agar mereka juga bisa berkenalan sama si gempa bumi.